Kisah tragis tentang Vina yang dibunuh di Cirebon menjadi perhatian publik Indonesia beberapa waktu lalu. Hingga akhirnya diadaptasi menjadi sebuah film yang mengangkat cerita tersebut. Berikut adalah beberapa fakta menarik mengenai kisah ini dan adaptasinya menjadi film. 1. Kasus Vina termasuk kasus yang menggemparkan masyarakat Indonesia. Kasus pembunuhan Vina yang terjadi di Cirebon menggemparkan masyarakat karena detailnya yang mengerikan. Vina ditemukan tewas dengan kondisi yang mengenaskan bersama teman lelakinya. Sepasang kekasih ini, yakni Vina dan Rizky alias Eki, dianiaya oleh geng motor sampai meninggal dunia di Cirebon, Jawa Barat, pada tahun 2016 lalu. Penyelidikan kasus ini berlangsung cukup lama hingga sebagian pelakunya tertangkap. 2. Motif dan pelaku. Pembunuhan ini dilakukan oleh salah satu orang yang dikenal Vina. Motif di balik pembunuhan tersebut sangat mengejutkan karena melibatkan unsur balas dendam yang diduga karena perasaan cinta yang tidak terbalas. Vina diserang secara brutal dan diperkosa oleh para pelaku. Salah satu pelaku itu adalah temannya yang bernama Egi. Egi tega melakukan hal itu sebab sempat menaruh hati dengan Vina. Hanya saja, cinta Egi tak berbalas. Vina menolak Egi secara mentah-mentah. 3. Respon publik. Kasus ini memicu kemarahan dan kesedihan di kalangan masyarakat, serta memicu diskusi luas tentang keamanan dan perlindungan terhadap perempuan di Indonesia. Terlebih diketahui 3 pelaku masih buron. Pihak keluarga pun telah berusaha keras untuk mencari keadilan atas peristiwa yang menimpa Vina. Kakak Vina, Marliana, mengaku sudah berusaha keras untuk mencari tahu soal 3 pelaku yang masih buron. Salah satu narasi yang beredar di medsos yaitu polisi disebut ikut andil menyembunyikan salah satu pelaku buron tersebut lantaran berstatus anak dari anggota polisi. Namun narasi itu kemudian ditepis Polda Jabar. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Jules Abraham Abbas menegaskan, anak dari anggota polisi justru adalah Rizky atau Eki yang menjadi korban pembunuhan bersama Vina. Hanya memang, penyidik menemui kendala karena belum menemukan identitas asli dari ketiga pelaku buron tersebut. Dari proses pemeriksaan hingga fakta di persidangan, identitas ketiga pelaku itu hanya disebutkan bernama Andi, Dani dan Pegi alias Perong. Adaptasi menjadi film. 1. Proses adaptasi. Mengadaptasi kisah nyata menjadi film memerlukan penelitian yang mendalam dan sensitivitas terhadap pihak atau keluarga korban. Film ini kemudian diharapkan dapat menyampaikan pesan moral dan memberikan penghormatan kepada korban. Keluarga Vina pun berharap dengan adanya film ini pelaku yang masih buron dapat segera ditangkap. 2. Sutradara dan pemeran. Film ini disutradarai oleh sutradara ternama yang memiliki rekam jejak dalam menggarap film-film dengan tema sosial yang kuat. Film ini disutradarai oleh Anggi Umbara. Kemudian pemeran utama dipilih dengan hati-hati untuk memastikan penampilan yang otentik dan menghormati memori Vina. Bahkan saat audisi pihak keluarga dilibatkan untuk menentukan mana yang pantas memerankan tokoh Vina. 3. Tantangan produksi. Salah satu tantangan terbesar dalam produksi film ini adalah menangani materi yang sensitif. Tim produksi harus memastikan bahwa mereka tidak mengeksploitasi tragedi tersebut, melainkan menyajikannya dengan cara yang memberikan pemahaman dan empati kepada penonton. 4. Respon penonton dan kritikus. Film ini mendapatkan respon yang beragam dari penonton dan kritikus. Beberapa memuji keberanian film ini dalam mengangkat isu kekerasan terhadap perempuan, sementara yang lain mengkritik cara penyajiannya yang mungkin terlalu eksplisit. Bahkan ada yang beranggapan harusnya film ini lebih dibawa ke genre dokumenter alih-alih dijadikan film yang bergenre horor. 5. Pengaruh pada kesadaran sosial. Selain sebagai bentuk hiburan, film ini berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melindungi perempuan dari kekerasan dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang tanda-tanda bahaya dan cara mencegah kekerasan serupa agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. 6. Sinopsis. Jenazah almarhumah Vina, Naila Purnama, yang ditemukan di flyover Cirebon dianggap mengalami kecelakaan motor tunggal. Mulanya polisi juga menduga sejoli itu merupakan korban kecelakaan lalu lintas. Namun kejanggalan pada luka-luka yang terlihat di tubuh korban, membuat polisi curiga bahwa Vina dan Rizky adalah korban pembunuhan. Nenek Vina, Lydia Kandou, pun ikut curiga karena tubuh Vina remuk tak wajar namun tak punya cukup bukti untuk menolak berita acara. Vina kemudian merasuki tubuh sahabatnya, Linda Giselma Firmansyah.
Ia hanya punya waktu sebelum 7 hari usai kematiannya untuk mengungkap kebenaran yang menyakitkan. Peristiwa itu berawal ketika kedua korban dan rekan-rekannya mengendarai sepeda motor di depan SMP 11 Kali Tanjung, kemudian geng motor Moon Raker melempar batu ke arah mereka. Korban dan rekan-rekannya pun melarikan diri, tetapi dikejar oleh para pelaku. Sementara rekan-rekan korban melarikan diri, para pelaku memepet dan menghantam Eki yang membonceng Vina dengan bambu hingga tersungkur di aspal. Selanjutnya, para pelaku membawa kedua korban ke depan SMP 11 Kali Tanjung. Eki dikeroyok dan Vina diperkosa secara bergilir oleh para pelaku, lalu keduanya dianiaya dengan batu dan pedang samurai hingga meninggal dunia. Untuk menghilangkan jejak, para pelaku meninggalkan kedua korban di jembatan flyover seolah-olah korban lalu lintas.